like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajarannya akan dimulai, kita akan melakukan ice breaking dulu. Nah, anak-anak semuanya liatin ibu terlebih dahulu ya. Iya. Ayo anak semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. 2 langkah ke kanan bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. 2 langkah ke kiri bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu lalu bergoyang sambil tertawa, haha, bertepuk tangan. Udah pada bisa belum? Udah. Ayo sekarang sama-sama ya. Ayo anak semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. 2 langkah ke kanan bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. 2 langkah ke kiri bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putar badan ke belakang lalu bergoyang sambil tertawa, haha, bertepuk tangan. Nah, ice breakingnya sudah ya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan-rekan ibu. Anak-anak, kali ini Ibu mau menjelaskan warisan dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada pakaian adat. Nah, ini beberapa contoh pakaian adat yang berada di Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada baju kurung. Dari mana sih baju kurung ini? Biasanya baju kurung ini digunakan oleh masyarakat Riau yang memiliki budaya Melayu. Nah, baju kurung ini memiliki khas baju yang longgar dan sopan. Biasanya digunakan saat acara-acara tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada baju kebaya. Nah, baju kebaya ini adalah baju perempuan yang berasal dari daerah Jawa yang biasanya digunakan dengan kain batik tradisional yang melambangkan kesopanan dan keagungan. Nah, selanjutnya di sini ada pakaian adat dari daerah Kalimantan yang bernama adalah pakaian Dayak. Nah, pakaian ini dihiasi motif khas Dayak serta aksesoris bulu burung sebagai simbol keberanian. Ini di sini ada seperti bulu burung. Nah, selanjutnya di sini ada pakaian adat dari daerah Lampung. Nah, pakaian adat dari daerah Lampung ini biasanya dengan ciri khas yang memiliki siger emas gitu ya, sebagai ciri khas dari daerah Dayak. Nah, biasanya digunakan saat upacara-upacara tertentu. Nah, yang terakhir di sini ada baju bodo. Apa baju bodo? Baju bodo ini baju pakaian adat yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, dengan warna yang sangat cerah dan dipadukan dengan sarung bermotif khas. Nah, selanjutnya di sini mau menjelaskan sedikit tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu, kalian tahu nggak ini rumah adat apa? Ini rumah adat dari daerah Papua yang bernama Honai. Nah, rumah adat Honai ini biasanya berbentuk bulat dengan atap jerami yang tebal yang menjaga kehangatan di daerah pegunungan. Nih, ini adalah namanya rumah adat Honai. Nah, selanjutnya di sini
Ada yang tahu ini rumah adat apa? Tidak. Ini adalah rumah adat Embarumiang yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, rumah adat ini berbentuk kerucut. Nih, ininya itu kerucut. Nah, ini yang menjadi ciri khas masyarakat Manggarai. Selanjutnya, kalian pasti tahu dong ini biasanya memiliki ciri khas dari daerah mana? Bali. Ya, betul. Ini dari daerah Bali yang bernama Gapura Candi Bentar. Nah, ini bangunan gerbang khas Bali yang menjadi pintu masuk kawasan adat atau pura. Nah, selanjutnya di sini ada rumah adat dari daerah Gorontalo yang bernama Dulo Hupa. Nah, rumah adat Gorontalo ini biasanya yang digunakan sebagai tempat bermusyawarah dan kegiatan adat daerah Gorontalo, masyarakat Gorontalo. Nah, selanjutnya di sini ada rumah apa ya ini? Kalian pasti tahu dong ini rumah apa yang memiliki ciri khas yang sangat terkenal sekali. Nasi Padang. Nasi Padang. Ya, ini itu rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, rumah adat gadang ini, rumah adat Minangkabau ini yang memiliki atap kerucut menyerupai tanduk kerbau. Nih, atas atapnya ini seperti tanduk kerbau. Nah, selanjutnya di sini ada rumah adat Sasadu yang berasal dari Maluku Utara. Nah, rumah adat ini digunakan oleh suku Sahu yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan upacara adat. Nah, yang terakhir di sini ada Betang. Betang ini berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, betang ini memiliki khas rumah yang panjang. Nah, biasanya digunakan oleh suku Dayak yang dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu bangunan. Jadi di dalam satu bangunan ini itu memiliki banyak keluarga gitu. Oke, makasih. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang berbagai jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, silakan perhatikan di sini. Di sini terdapat 6 macam-macam rempah, yaitu pala, kemiri, kayu manis, kunyit, cengkeh, dan juga lengkuas. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pala. Pala merupakan rempah yang berasal dari biji buah pala. Pala memiliki aroma yang khas dan rasanya sedikit hangat. Nah, biasanya pala ini digunakan sebagai bumbu masakan atau sebagai campuran minuman. Selanjutnya ada kemiri. Nah, kemiri ini merupakan biji yang sering digunakan sebagai bumbu dapur. Lalu fungsi utamanya adalah memberi rasa gurih serta membuat masakan menjadi lebih lezat. Dan selain itu, kemiri juga mengandung minyak alami yang sangat bermanfaat. Kemudian ada kayu manis. Nah, kayu manis ini berasal dari batang pohon yang dikeringkan. Rasanya manis dan aromanya sangat-sangat harum. Oleh karena itu, kayu manis sering digunakan dalam berbagai makanan dan minuman seperti teh dan kue. Lalu berikutnya ada kunyit. Nah, kunyit ini merupakan tanaman rimpang yang berwarna kuning. Kunyit juga dimanfaatkan sebagai pewarna alami makanan. Selanjutnya ada cengkeh. Nah, cengkeh merupakan bunga yang dikeringkan dan memiliki aroma yang sangat khas. Cengkeh banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, campuran minuman, serta bahan dalam pengobatan tradisional. Nah, yang terakhir adalah lengkuas. Lengkuas juga termasuk ke dalam tanaman rimpang. Lengkuas memiliki aroma segar dan memiliki rasa yang khas.
sehingga sering digunakan dalam berbagai masakan Indonesia seperti sayur, gulai, rendang, dan juga soto. Terima kasih. Nah, oke anak-anak, di sini Ibu punya games nih. Siapa yang mau coba? Maju ke depan. Aku. Boleh sini. Nih. Kakak di nomor 4. Oke, dapat nomor berapa? 3. Coba pertanyaannya apa? Pertanyaannya, dari daerah manakah alat musik Viva berasal? Papua dan Maluku. Oke, benar. Yeay! Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang permainan tradisional. Nah, yang pertama ada congklak. Congklak itu dimainkan menggunakan papan yang ada lubang-lubangnya dan biji-biji kecil. Misalnya, kita mengambil biji dari satu lubang dan membagikannya ke lubang lain satu persatu. Nah, permainan ini melatih kita untuk berhitung dan berpikir. Nah, yang kedua ada engklek. Engklek ini dimainkan dengan melompat di kotak-kotak yang digambar di tanah. Digambarnya itu pakai kapur, kalau enggak pakai batu yang berwarna putih. Misalnya, kita melompat melempar batu ke kotak 1. Nah, lalu kita melompat ke kotak yang nggak ada batunya. Jadi itu tuh jadi permainan ini tuh melatih keseimbangan tubuh kita. Lalu yang ketiga ada gobak sodor. Nah, gobak sodor ini dimainkan secara berkelompok. Contohnya itu ada tim penjaga dan tim yang lari atau lewat. Nah, tim yang lewat ini harus melewati tim yang jaga supaya tanpa tersentuh. Nah, permainan ini melatih kerjasama dan kekompakan kelompok. Nah, yang terakhir ada egrang. Egrang ini dimainkan menggunakan bambu yang ada pijakan kaki. Contohnya kita naik satu persatu kaki kita ke atas egrang dan berjalan pelan-pelan sampai ke garis tujuannya. Dan permainan ini melatih kita keseimbangan tubuh dan keberanian. Jadi, permainan tradisional itu sangat seru, bukan? Nah, selain bermain bersama, kita juga bisa belajar berhitung, bekerja sama, dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Nah, sekarang Ibu akan merefleksikan apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan Ibu. Melalui pembuatan media pembelajaran visual ini, siswa diajak untuk mengeksplorasi kekayaan budaya Nusantara secara interaktif melalui miniatur rumah adat adaptif seperti honai dan rumah gadang, keanggunan pakaian adat seperti motif Dayak dan siger lampu, hingga edukasi rempah tradisional. Sebagai pelengkap materi keragaman ini, pemahaman siswa dapat diperkaya dengan pengenalan alat musik tradisional Indonesia berdasarkan cara memainkannya, seperti angklung dari Jawa Barat yang dimainkannya dengan cara digetarkan atau digoyangkan, lalu ada kolintang dari Sulawesi Utara yang dipukul, lalu ada suling dari Sunda yang ditiup, sasando dari NTT, dan sampai dari Kalimantan yang cara memainkannya itu dengan dipetik, serta ada juga tifa dari Papua yang dimainkannya dengan cara ditepuk menggunakan telapak tangan. Nah, jadi kesimpulannya itu, penggabungan elemen visual seperti pakaian, rumah adat, dan alat musik tradisional Indonesia ini berhasil menyederhanakan keberagaman suku bangsa menjadi media konkret yang lebih menarik, sehingga mampu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa serta memperkuat internalisasi nilai Bhinneka Tunggal Ika pada anak usia sekolah dasar.
Sebagai evaluasi dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan Ibu, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, boleh siapa aja yang mau menjawab silakan acungkan tangannya. Pertanyaan pertama, sebutkan satu permainan tradisional yang ada di poster tadi yang telah dijelaskan oleh rekan Ibu. Siapa yang mau menjawab? Aku. Apa jawabannya? Egrang. Oke, betul, pinter. Yeay. Lalu ada pertanyaan terakhir dari Ibu. Nah, pertanyaannya itu, kenapa kita harus melestarikan pakaian adat Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Aku, Apa? karena itu sudah menjadi warisan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Bagus, pinter. Oke, makasih ya semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita semua. Bye-bye.